Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang dimensi 3 pada kubus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Sebelum kita membahas soal tata dimensi 3, saran kami ada baiknya pelajari terlebih dahulu materi tentang teorema Pitagoras. Karena materi itulah yang paling sering digunakan dalam menjawab soal-soal tentang dimensi 3 ini. Oke? Nah, sekarang baru kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kita diberikan sebuah gambar kubus lengkap dengan ukurannya. Titik S berada di tengah-tengah antara garis H ke G. Lalu titik P terletak di tengah-tengah antara B dan C. Lalu titik T merupakan titik potong antara AC dan juga BD. Dari gambar ini, kita diminta untuk menentukan yang pertama yaitu panjang AC, yang kedua panjang AG, yang ketiga panjang ET, yang keempat panjang CS, dan yang nomor 5 terakhir yaitu panjang PS. Nah, sekarang langsung saja kita mulai membahas yang pertama yaitu panjang AC. Nah, inti untuk menyelesaikan soal dimensi 3 ini, yang pertama, itu bagaimana caranya kita bisa menarik sebuah gambar segitiga siku-siku yang salah satu garisnya itu merupakan garis yang akan kita cari ini, AC. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa segitiga siku-siku yang bisa kita tarik. Misalnya, boleh segitiga ABC, boleh juga segitiga siku-siku ADC, itu juga boleh. Atau boleh juga segitiga siku-siku AEC juga boleh. Atau boleh juga segitiga siku-siku ACG. Yang jelas dia harus segitiga siku-siku dan salah satu sisinya itu merupakan sisi yang akan kita cari. Di sini yang kita ambil yaitu segitiga siku-siku ABC saja. ABC. Di mana panjang AB-nya di sini 6 dan BC panjangnya juga 6. Kita akan menghitung panjang AC. Ingat teorema Pitagoras, kalau yang dicarinya itu sisi miring, oke, perhatikan, AC, maka rumusnya nanti yaitu ditambah. Perhatikan, akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama dengan akar dari AB, di sini panjangnya 6, lalu dikuadratkan, lalu ditambah BC, panjangnya juga 6, lalu dikuadratkan. Sama dengan akar dari 6 kuadrat hasilnya 36, lalu ditambah 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan akar dari 36 ditambah 36 hasilnya 72. Nah, bentuk akar ini masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan caranya. Akar dari 72 itu nilainya sama dengan 36 dikali 2. Sama dengan akar 36 itu hasilnya adalah 6. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Lalu satuannya sentimeter. Nah, seperti inilah dia cara untuk menghitung panjang AC. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Perlu juga diketahui, AC ini itu merupakan diagonal sisi kubus. Di mana kalau untuk diagonal sisi kubus itu ada trik cepatnya. Di mana trik cepatnya yaitu A akar 2. Di mana A ini merupakan panjang sisi kubus. Sini panjang sisinya itu 6. Maka sini tinggal kita ganti saja A-nya dengan angka 6. Maka jawabannya itu 6 akar 2. Dan ternyata pakai trik cepat ataupun cara biasa jawabannya tetap sama. Oke. Nah, lanjut sekarang kita akan membahas soal yang nomor 2. Yaitu panjang AG. Ingat tadi langkah pertama.
Di mana langkah pertama kita harus mengambil salah satu segitiga siku-siku, oke, yang panjang sisinya itu harus, yang salah satu sisinya itu harus ada garis yang kita cari. Kalau di sini Agi. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa kita ambil? Tentunya ada banyak, oke. Di sini pilihan pertama ada segitiga siku-siku ACG. Boleh juga segitiga siku-siku AEG. Atau boleh juga segitiga siku-siku ABG. Atau boleh juga AHG. Terserah segitiga siku-siku mana yang mau diambil, terserah. Nanti jawaban akhirnya pasti sama. Nah, di sini yang kita ambil cukup segitiga siku-siku ACG saja. ACG. Di mana untuk panjang CG di sini 6 dan panjang AC, perhatikan AC tadi sudah kita cari pada soal yang pertama, di mana kita peroleh panjang AC yaitu 6 akar 2. Maka untuk menghitung panjang AG, perhatikan di sini, AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Sama dengan akar dari AC panjangnya 6 akar 2. Jangan lupa dikodatkan karena rumusnya sini dikodatkan. Lalu ditambah CG panjangnya 6. Lalu dikodatkan. Sama dengan akar dari 6 akar 2 dikodatkan. Perhatikan caranya. 6 kodrat hasilnya 36. Lalu akar 2 kodrat hasilnya 2. 36 kali 2 hasilnya 72. Lalu ditambah 6 kodrat hasilnya 36. Sama dengan akar dari 72 ditambah 36 itu kita peroleh hasilnya 108. Dan bentuk akar ini masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan caranya. Akar 108 itu nilainya sama dengan akar dari 36 dikali 3. Dimana kalau 36 kali 3 itu hasilnya adalah 108. Lanjut sama dengan akar 36 itu hasilnya adalah 6. Baru setelah itu kita kalikan dengan akar 3 dengan satuannya cm. Nah, seperti inilah dia cara untuk menghitung panjang AG. Sangat mudah sekali. Perlu juga diketahui, untuk AG pada kubus ini merupakan diagonal ruang. Dan untuk diagonal ruang, dia punya trik cepatnya. Di mana trik cepat untuk diagonal ruang pada kubus, ingat hanya berlaku pada kubus saja, yaitu trik cepatnya adalah A akar 3. Di mana A ini panjang rusuk, di sini yaitu 6, maka di sini kita tulis 6, baru setelah itu dikalikan dengan akar 3. Dan ternyata pakai trik cepat dan cara biasa, jawabannya juga tetap sama. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan menjawab soal yang nomor 3. Panjang EKT. Perhatikan sini, EKT. Ingat, langkah pertama, kita harus ambil sebuah segitiga siku-siku yang salah satu sisinya itu harus ada garis ET yang akan kita cari ini. Tentunya segitiga siku-siku yang bisa kita ambil adalah segitiga siku-siku EAT, ya, EAT. Di mana panjang AE itu adalah 6 dan untuk panjang AT, perhatikan di sini, AT itu panjangnya sama dengan setengah dari apa nih? Setengah dari AC. Nah, kebetulan AC tadi sudah kita cari, ya kan? AC sudah kita cari pada soal nomor 1 tadi, di mana panjang AC yaitu 6 akar 2. Lalu, setengah dikali 6 akar 2, perhatikan caranya. Setengah kali 6 berapa? Yaitu 3, baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Maka panjang AT yaitu 3 akar 2. 3 akar 2 cm. Nah, jika sisi-sisi ini sudah diketahui, barulah kita bisa menghitung panjang ET. Oke, perhatikan caranya. ET, ingat, yang kita gunakan ini rumusnya cuma satu saja, yaitu teorema Pythagoras.
Makanya tadi dari awal sudah disebutkan, pahami terlebih dahulu materi teorema Pitagoras, baru setelah itu kita bisa dengan mudah menjawab soal-soal tentang dimensi 3 ini. Oke? Perhatikan, ET sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Sama dengan akar dari AE, panjangnya 6 lalu dikuadratkan ditambah AT, yaitu 3 akar 2 lalu dikuadratkan. Sama dengan akar dari 6 kuadrat hasilnya 36 lalu ditambah, perhatikan 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu akar 2 kuadrat hasilnya 2. 9 kali 2 hasilnya 18. Sama dengan akar dari 36 ditambah 18 itu kita peroleh hasilnya 54. Dan akar 54 ini masih bisa kita sederhanakan. Perhatikan caranya. Akar dari 54 itu nilainya sama dengan 9 dikali 6. Dimana 9 kali 6 itu hasilnya adalah 54. Sama dengan akar 9 hasilnya 3. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 6. Satuannya di sini cm. Maka panjang ET untuk soal kita kali ini yaitu 3 akar 6 cm. Ini dia jawaban untuk soal nomor 3. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan menjawab soal yang nomor 4. Panjang CS. Oke, perhatikan di sini. Untuk menghitung panjang CS, segitiga siku-siku mana yang bisa kita tarik? Tentunya yaitu segitiga siku-siku SGC. Ya kan? Di mana panjang CG di sini yaitu 6 dan untuk SG, perhatikan SG itu nilainya setengah dari HG, ya kan? HG panjangnya 6, maka SG itu nilainya adalah 3. Ingat ya, SG itu setengah dari panjang HGG, berarti setengah dari 6 yaitu 3. Nah, dari sini barulah kita bisa menghitung panjang CKS. Perhatikan, CS sama dengan akar dari. Ingat rumus teorema Pitagoras. Jika yang ditanya yaitu sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya nanti ditambah. Yaitu SG kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Sama dengan akar dari SG, yaitu 3. Jangan lupa dikuadratkan, lalu ditambah CG. Panjangnya 6, lalu dikuadratkan. Sama dengan akar dari 3 kuadrat hasilnya 9, lalu ditambah 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan akar dari 9 ditambah 36, itu kita peroleh hasilnya 45. Dan akar 45 ini masih bisa disederhanakan. Caranya perhatikan sini. Akar dari 45 itu nilainya sama dengan 9 dikali 5. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa harus 9 dikali 5? Kenapa tidak angka lainnya? Misalnya 45 kali 1 atau seterusnya. Kenapa harus 9 kali 5? Ingat, salah satu angka pengalinya sini yaitu harus angka yang bisa ditarik akarnya. Kebetulan 9 ini bisa ditarik akarnya. Di mana akar 9 itu hasilnya adalah 3. Ya kan? Akar 9 hasilnya 3. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Dengan satuannya di sini cm. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 4. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 5. Panjang PKS. Perhatikan sini. Untuk menghitung panjang PKS, itu ada beberapa segitiga siku-siku yang bisa kita tarik. Namun yang paling mudah di sini yang bisa kita tarik, yaitu segitiga siku-siku PCS. Perhatikan, PCS. Atau boleh juga kita ambil segitiga siku-siku PGS, itu juga boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Oke? Di sini yang kita ambil yaitu segitiga siku-siku PCS. Di mana untuk panjang PC, perhatikan sini PC itu setengah dari BC. BC kan tadi panjangnya 6, berarti setengah dari 6 berapa? Yaitu 3. Berarti PC panjangnya 3 cm.
Lalu untuk CS, sudah kita cari pada soal yang nomor 4 tadi. Di mana kita peroleh hasilnya berapa tadi? 3 akar 5. Nah, jika kedua sisi ini sudah diketahui, barulah kita bisa menghitung panjang PS ini. Perhatikan. PS sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah dengan CS kuadrat. Sama dengan akar dari PC, panjangnya 3, jangan lupa dikuadratkan, lalu ditambah CS, panjangnya 3 akar 5, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar dari 3 kuadrat hasilnya 9, lalu ditambah 3 akar 5 kuadrat. Perhatikan caranya. 3 kuadrat hasilnya 9. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Nah, 9 kali 5 berapa? Yaitu 45. Sama dengan akar dari 9 ditambah 45, kita peroleh hasilnya 54. Dan akar 54 ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya, perhatikan di sini. 54 itu nilainya sama dengan 9 dikali 6. Ya kan? 9 kali 6 itu hasilnya adalah 54. Akar 9 nilainya yaitu 3. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 6. Dengan satuannya cm. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 5. Sangat mudah sekali. Oke? Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.